Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa IAIN Sultan Amai Gorontalo membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Desain Perangkat Pembelajaran TAI dari dosen pengampu Inka Rizkiani Akolo, SPD MSI. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari 6 orang, yaitu Miftahul Jannah, Sri Novita Sarifasi, Amelia Alam, Melis Karim, Briensa Trigereta Mou, dan Muhammad Erdalanggo. Itulah anggota kelompok kami. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang menyusun program tahunan. Selanjutnya, kami akan lanjutkan pada pemateri pertama. Oke, baiklah, di sini saya sebagai pemateri pertama akan menyampaikan atau akan menjelaskan pengertian dari program tahunan. Jadi materi kami itu bertemakan tentang program tahunan. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menyampaikan atau akan menjelaskan pengertian dari program tahunan. Jadi apa sih itu program tahunan? Mari kita simak penjelasannya dari saya. Oke, jadi sebelumnya program adalah sederetan kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dalam pengertian program tahunan, terhadap beberapa pendapat yang menjelaskan tentang pengertian tersebut. Program tahunan adalah rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun ajaran untuk mencapai tujuan atau standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Nah, penetapan alokasi waktu diperlukan agar seluruh kompetensi dasar yang ada dalam kurikulum seluruhnya dapat dicapai oleh siswa. Program tahunan merupakan program umum setiap mata pelajaran untuk setiap kelas yang dikembangkan oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan. Nah, untuk program ini perlu dipersiapkan dan dikembangkan oleh guru sebelum tahun ajaran karena merupakan pedoman bagi pengembangan program-program berikutnya. Program berikutnya itu seperti program semester, kemudian program mingguan, dan program harian atau program pembelajaran setiap pokok bahasan yang dalam kegiatan belajar kompetensi atau disebut juga dengan modul. Nah, sedangkan pengertian menurut para ahli, program tahunan merupakan program umum setiap mata pelajaran yang dibuat setiap awal tahun ajaran. Program tahunan merupakan pedoman untuk mengembangkan program semester, mingguan, dan program harian. Baiklah, terima kasih. Jadi itu tadi penjelasan tentang pengertian dari program tahunan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya pula. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan langkah-langkah perencanaan program tahunan. Yang pertama yaitu menelaah kalender pendidikan dan ciri khas satuan pendidikan berdasarkan kebutuhan tingkat satuan pendidikan. Yang kedua yaitu menelaah jumlah kompetensi dasar suatu mata pelajaran. Yang ketiga, menandai hari-hari libur permulaan tahun pelajaran, minggu efektif. Hari-hari libur meliputi jeda setengah semester, jeda antara semester libur akhir tahun pelajaran, hari-hari besar nasional dan hari-hari besar nasional. Yang keempat yaitu menghitung jumlah minggu belajar efektif dalam suatu tahun. Yang kelima, mendistribusikan alokasi minggu belajar efektif ke dalam kompetensi dasar. Penentuan alokasi waktu harus mempertimbangkan jumlah jam pelajaran, struktur kurikulum, dan tingkat kedalaman materi yang harus dikuasai peserta didik. Baiklah, itulah dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Langsung saja, komponen program tahunan. Komponen program tahunan terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu identifikasi, kedua standar kompetensi, yang ketiga kompetensi dasar, dan yang keempat alokasi waktu. Baiklah, langsung saja. Yang pertama yaitu identifikasi. Identifikasi adalah pemberian tanda-tanda pada golongan barang-barang atau suatu dengan tujuan dapat membedakan golongan satu dengan golongan yang lainnya
agar dapat mengetahui dan dikenal termasuk dalam golongan yang mana. Baiklah, yang kedua yaitu standar kompetensi. Standar kompetensi adalah rumusan tentang kemampuan seseorang yang harus dimiliki untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan yang didasari atas pengetahuan, keterampilan, sikap kerja yang sesuai dengan unjuk kerja yang dipersyaratkan. Yang ketiga yaitu kompetensi dasar. Kompetensi dasar merupakan sejumlah kemampuan yang harus dimiliki peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan untuk menyusun indikator kompetensi. Dan yang keempat adalah alokasi waktu. Alokasi waktu adalah sejumlah waktu yang dibutuhkan untuk ketercapaian suatu kompetensi dasar tertentu dengan memperhatikan minggu efektif per semester, dan alokasi waktu juga adalah mata pelajaran per minggu dan jumlah kompetensi per semester. Demikian materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri berikutnya. Sumber-sumber pengembangan program tahunan. Adapun sumber pengembangan program tahunan itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, daftar kompetensi standar sebagai konsensus nasional yang dikembangkan dalam SKKD setiap mata pelajaran yang akan dikembangkan. Yang kedua, skop dan sekuensi setiap kompetensi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Diperlukan materi pembelajaran yang kemudian disusun dalam pokok-pokok bahasan yang mengandung ide-ide pokok sesuai dengan kompetensi dan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, kalender pendidikan. Penyusun kalender pendidikan selama 1 tahun pelajaran mengacu pada efisiensi, efektivitas, dan hak-hak peserta didik. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya. Nah, materi yang akan saya bahas pada pagi hari ini yaitu mengenai tentang fungsi dan tujuan penyusunan program tahunan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi di dalam penyusunan program tahunan. Nah, yang pertama, sebagai acuan di dalam penyusunan program semester. Di dalam suatu pembelajaran itu diperlukan program tahunan agar setiap pembelajaran yang dilakukan oleh guru dapat terorganisir dengan baik. Yang kedua, sebagai acuan dalam rangka optimalisasi efektibilitas dan elektibilitas di dalam proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru di dalam kelas. Terus saya akan menjelaskan tentang tujuan penyusunan program tahunan. Tujuan penyusunan program tahunan terdapat banyak sekali tujuannya, tetapi di sini saya hanya mengangkat 3 tujuan yang akan saya bahas pada pagi hari ini. Yang pertama tujuan penyusunan program tahunan atau yang biasa dikenal dengan PROTA. Yang pertama tujuannya adalah mempermudahkan guru di dalam menyampaikan proses pembelajaran yang akan dilakukan di dalam kelas. Yang ketiga, mengalokasikan waktu dengan baik di dalam proses pembelajaran yang akan dilaksanakan guru di dalam kelas. Dan yang ketiga, memudahkan guru di dalam melaksanakan proses pembelajaran ataupun pengajaran di dalam kelas. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit atau menyentuh sedikit mengenai proses pembelajaran atau proses penyusunan program tahunan. Nah, di sini proses penyusunan program tahunan ini sangat baik bagi para guru yang akan melakukan proses pembelajaran atau proses penyampaian materi, pokok bahan materi yang akan disampaikan oleh guru. Di sini program tahunan sangat baik bagi seorang guru agar proses pembelajarannya itu dapat berjalan dengan baik. Nah, demikian lebih dan kurangnya dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video presentasi dari kami kelompok 3. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.